itu ibarat sama saja ketika Anda itu membuka lowongan pekerjaan. Ketika Anda mendapatkan banyak yang datang ke perusahaan Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah mereka Anda terima semua? Kan tidak. Anda harus seleksi mereka. Kalau tidak sesuai dengan kriteria Anda, apakah mereka Anda terima? Tidak, toh? Ya. Kan tidak mungkin seorang manajer personalia begitu ngetes orang lalu orangnya memang nggak bisa, memang nggak sesuai bidangnya, lalu dia risau galau. Kok kamu kok nggak cocok sih? Mbok ya cocok kamu. Enggak toh. Ya sudah pilih yang lain kan. Maaf Mbak, maaf Bu, maaf Pak. Sepertinya belum ada yang sesuai dengan keahlian Anda. Mungkin Anda bisa berkarir di perusahaan yang lain. Terima kasih Anda sudah ikut melamar pekerjaan. Ya, masa Anda sampai ngemes-ngemes, Bu, kamu jadi karyawan saya, Bu, kamu kerjasama dengan saya, padahal kriterianya tidak masuk. Nah, ini salah satu mental yang harus Anda siapkan nantinya. Karena saking banyaknya orang yang bisa Anda tawarkan untuk kerjasama di proyek Anda. Iya, Anda bisa menjalankan dua-duanya. Bisa jualan, dapat laba eceran, dan juga sambil mengembangkan keagenan. Anda bisa menjalankan dua-duanya, melakukan penjualan dan mendatangkan keuntungan langsung dan komisi, dan mengembangkan keagenan Anda, dan Anda akan mendapatkan royalti. Sekarang bagaimana memulainya? Dari mana penghasilan yang nanti Anda dapatkan dari usaha ini? Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Yang pertama adalah Anda mendapatkan yang namanya laba eceran kalau Anda melakukan aktivitas yang namanya jualan. Ya, memang bisnis ini adalah bisnis menjual. Jadi kalau nanti ada penawaran bisnis ini tidak perlu menjual, Anda nanti akan mendapatkan limpahan, silakan ikut. Paling telung sasi ganti perusahaan. Ya. Karena yang namanya kita tidak bisnis perekrutan, tidak, kita bisnis pembinaan. Kalau sekedar merekrut sak RT melu kabeh ora ono prodake, dari mana dia dapatkan penghasilannya? Tidak ada nilai tambah yang diberikan kepada masyarakat. Kalau kita ada nilai tambah yang kita berikan ke masyarakat. Ada produk yang menjadi alat untuk kita melakukan jual beli. Ada sistem perdagangannya, secara syariat itu terpenuhi. Ya, ada wujud barangnya, ada selisihnya, ada jasa yang Anda sampaikan kepada mereka, ada informasi yang Anda sampaikan kepada mereka, ada manfaat dari informasi yang Anda sampaikan kepada mereka. Jadi Anda layak mendapatkan yang namanya laba eceran. Kemudian selain mendapatkan laba eceran, ya, berapa besarnya? 30% hingga 100% dari harga distributor. Ya. Crystal Egg harganya 100 dijual 200. Ayla harga 120 jualnya 200. Moreskin harganya 420 dijual 600. Nah, apalagi POC NASA harganya 30 dijual 40.000 misalkan. Yang kedua adalah selain Anda mendapatkan laba eceran, Anda mendapatkan yang namanya komisi atas promosi Anda. Komisi atas promosi Anda. Nah, nanti saya ingin menjelaskan kepada Anda agar Anda menjadi masuk akal. Oh, ternyata bonusnya itu berasal dari sini. Setiap produk itu dinilai dengan PV. 1 PV perusahaan akan mengeluarkan biaya promosi itu Rp1.000, namanya business value. Ya. Setiap 1 poin produk perusahaan mengeluarkan Rp1.000 dialokasikan untuk biaya promosi. Dan sama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya juga. Ya, katakanlah harga sebuah produk nilainya
50.000 misalkan, mungkin biaya promosinya bisa mencapai 20.000 rupiah. Artinya produk itu sebenarnya nilainya hanya 30.000 rupiah. Ya, dari mulai pasta gigi, sampo, rokok dan sebagainya, itu rata-rata justru biaya promosinya itu luar biasa. Apalagi yang namanya seluler, ya, baik Telkomsel, XL dan lain sebagainya, itu kalau bayar baliho-baliho itu wah luar biasa mahal itu. Dia mau bayar mahal karena memang biaya promosinya ada. Nah, dan tentu saja selain biaya promosi, sebuah perusahaan itu pasti akan mengalokasikan yang namanya biaya distribusi. Ya, itu kalau di konvensional ada biaya promosi, ada biaya distribusi. Dari mulai pabrik, ya, biasanya pabrik tidak akan melakukan usaha marketing, tapi dia menyerahkan kepada agen tunggalnya. Dari agen tunggal ini memiliki beberapa agen provinsi. Ya, dari agen provinsi masih dipecah lagi menjadi agen wilayah. Dari agen wilayah ini membawai agen daerah atau agen kecamatan misalkan. Dari kecamatan ini ketemu grosir. Dari grosir ini baru nanti ke konsumen. Jadi mungkin produk yang nilainya 50.000 ini itu sampai di tangan konsumen bisa mencapai 200.000 rupiah. Untuk apa? Untuk membiayai jalur distribusi. Nah, kalau kita lihat di NASA, ini ada PT NASA. Dan PT NASA ini mengembangkan jalur distribusi itu melalui siapa? Melalui mitra kerjanya, salah satunya adalah Anda. Ya, Anda boleh nggak buka cabang? Boleh. Boleh nggak buka cabang? Boleh. Cabang Anda boleh buka cabang? Boleh. Cabang Anda boleh buka cabang? Boleh. Anda langsung ke konsumen? Boleh. Cabang Anda langsung ke konsumen juga boleh. Ini jualan ke konsumen juga boleh. Ini ke konsumen juga boleh. Ini ke konsumen juga boleh. Bedanya di situ. Kalau di sini tidak bisa. Nah, sehingga nilai dari 200.000 ini ke konsumen ini bisa langsung dinikmati oleh setiap agen Anda. Ketika Anda diajak oleh teman Anda bergabung di NASA, Anda berhak menjual produk yang namanya Crystalek seharga 200.000 dan Anda belinya harganya 100.000. Posisi Anda katakanlah di sini. Yang mengajak Anda pun juga demikian. Dia belanjanya sama 100.000. Sama 100.000. Jualnya berapa? 200.000. Produk yang perlu Anda jual ini adalah tidak semata-mata Anda menjual produk, Anda menjual jasa konsultasi. Anda menjual pengetahuan, Anda menjual, dan ini perlu, dan ini Anda memerlukan biaya untuk membangun yang namanya usaha perdagangan. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting adalah nilai 200.000 ini masih jauh lebih murah dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, sekarang kita ngomong masalah yang biaya promosi. Perusahaan ini tidak bekerja sama dengan host production, tidak menyewa bintang film,
tidak mengiklankan di radio, tidak mengiklankan di televisi. Tetapi semuanya diambil alih dan diserahkan kepada Anda dan jaringan Anda. Ya. Maka ketika ada cabang Anda di paling ujung katakanlah menjual satu produk, satu pitch produk, ya, dengan bobot 100 poin, berarti perusahaan mengeluarkan biaya promosi berapa? 100.000 rupiah. Perusahaan ketika laku atau jaringan agen Anda atau Anda menjual produk satu nilainya 100 poin, ya, kalau kristalik itu katakanlah 5 kristalik, maka perusahaan berjanji untuk mengalokasikan biaya promosi sebesar 100.000 rupiah dibagikan kepada mereka-mereka yang berperan di dalam membangun pasar atau mengiklankan. Dan cara membaginya ini tertuang di dalam marketing plan.